Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wifi Sabilul Haki, NIM 2342402 dari kelas IF24A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur data dan algoritma, yang dimana yang akan kita pelajari di semester 2. Sebelumnya kita harus tahu apa itu struktur data dan juga algoritma. Struktur data adalah cara mengorganisir dan menyimpan data untuk digunakan secara efisien. Sedangkan algoritma adalah langkah-langkah untuk memproses data dan menyelesaikan masalah. Struktur data digunakan di semua aplikasi software untuk kinerja yang lebih optimal. Hampir setiap aplikasi web, bahkan perusahaan ini menggunakan yang namanya struktur data. Struktur data dan juga algoritma itu adalah dua aspek yang sangat penting dalam dunia pemrograman. Setiap bahasa pemrograman ini memiliki struktur data dan algoritma yang berbeda untuk menangani data dengan cara yang efisien. Mengapa struktur data dan algoritma ini penting? Struktur data dan algoritma ini menyelesaikan beberapa masalah, seperti mengoptimalkan pencarian dan penyimpanan data. Kemudian yang kedua, membantu dalam efisiensi kecepatan program. Kemudian yang ketiga, digunakan dalam berbagai bidang seperti AI, database, dan pencarian informasi. Oke, dalam pencarian data, jika aplikasi ini harus mencari dalam kumpulan yang besar, dalam skala besar, seperti entah itu 1000, 2, bahkan jutaan item, pencarian itu akan menjadi lebih lambat seiring bertambahnya jumlah data yang masuk. Oleh karena itu, struktur data ini mengoptimalkan pencarian dan penyimpanan data. Kemudian yang kedua, membantu dalam efisiensi kecepatan program. Seperti yang kita tahu, kecepatan prosesor ini meskipun semakin cepat, ini tetap memiliki batasan saat menangani miliaran data, bahkan lebih banyak data lagi. Nah, struktur data ini membantu dalam efisiensi kecepatan program. Kemudian, struktur data ini sudah digunakan di web besar atau perusahaan besar seperti Google, kemudian Amazon, kemudian Tesla, dan masih banyak lagi. Struktur data ini dapat mengatasi masalah-masalah seperti tentang pencarian data, kemudian kecepatan prosesor, kemudian banyaknya permintaan dari dari berbagai bidang seperti AI, database, dan pencarian informasi. Ini diselesaikan oleh struktur data dengan cara yang efisien dan lebih cepat. Kemudian cara belajar struktur data dan algoritma. Yang pertama, kita harus memahami konsep time and room complexity atau kompleksitas waktu dan ruang. Mungkin kita kenal Big O notation. Big O notation itu adalah notasi matematika yang digunakan untuk mengukur seberapa lama waktu suatu algoritma dan mengukur jumlah memori yang digunakan oleh algoritma. Kemudian kita harus menguasai yang namanya struktur data dasar seperti array, linked list, stack, queue, dan graph. Kemudian kita juga harus mempelajari yang namanya algoritma populer, searching, sorting, graph algorithm. Kemudian praktek dengan implementasi dalam C, C++, Java, atau Python. Banyak implementasi yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari, seperti ketika kita ingin mencari sebuah tujuan, kita ingin mencari navigasi dari sebuah tujuan di map contohnya, itu kita menggunakan graph algorithm.
Seperti kita kemudian contohnya kita ingin mengurutkan list atau mengurutkan sebuah proyek, itu kita bisa menggunakan sorting. Kemudian kita ingin mencari yang kita gunakan sehari-hari di Google ataupun search engine lain, nah itu menggunakan struktur data searching. Nah, di semester lalu kita belajar tentang tipe data. Di semester sekarang kita belajar tentang struktur data. Nah, apa bedanya? Tipe data itu adalah jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel. Jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel. Contohnya integer dan juga string. Kemudian struktur data itu adalah cara mengorganisir dan menyimpan kumpulan data untuk digunakan secara lebih efisien. Jadi kesimpulannya, memahami struktur data dan algoritma ini sangat penting dalam dunia pemrograman. Dengan menguasai struktur data dan algoritma, kita dapat menyelesaikan masalah dengan lebih cepat, meningkatkan efisiensi aplikasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Apabila ada salah kata atau pemahaman, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.